Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Min Prof untuk melanjutkan kisah Yulejin. Jadi langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan dan simak kisahnya. Di kantornya, kakek Yuna berdiri menatap ke arah kota. Salah seorang bawahannya melaporkan situasi Yuna padanya. Berkata jika para penculik itu menginginkan mereka membatalkan kontrak yang sudah disetujui baru-baru ini. Juga, para penculik itu meminta jawabannya dalam 1 jam. Kalau permintaan mereka tidak dipenuhi, mereka akan membunuh Nona Yuna. Kakek Yuna bertanya, bagaimana dengan tim pengawal? Ajudannya bilang jika mereka akan sampai dalam 50 menit lagi. Dan itu membuatnya terdiam. Di tempat lain, 2 orang nampak sedang menjaga di sekitar sana. Salah satunya bertanya, siapa bocah-bocah yang mereka culik? Sampai-sampai mereka harus berbuat seperti ini. Temannya berkata, kalau ketua berpesan untuk jangan banyak tanya. Kerjakan saja tugas mereka dengan benar. Dia lalu bertanya-tanya berapa besar bayaran yang diterima oleh ketuanya. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, dia dipukul dari belakang hingga terjatuh. Dia mengumpat dan saat menoleh, dia melihat temannya telah dibuat pingsan oleh Eugene. Kemudian, dia ditendang oleh Legin sampai pingsan. Sesudah melumpuhkan mereka, Legin bertanya pada Sekju, berapa banyak orang yang sudah dia urus? Sekju menjawab jika ditambah dengan barusan, maka totalnya adalah 5 orang. Legin menambahkan dan berkata, kalau begitu total penjaga yang dilumpuhkan sudah 14 orang. Kelihatannya para penculik itu menyewa cukup banyak penjaga. Sekju heran dengan Legin di saat dia baru melumpuhkan 5 orang, sedangkan Legin sudah 9 orang. Legin lalu menyuruh Sekju untuk memberitahunya dengan jujur siapa yang bertanggung jawab atas penculikan ini. Sekju berkata bahwa sebenarnya dia tak tahu. Penculikan seperti ini sudah sering terjadi. Sewaktu mereka di Amerika pun begitu. Tapi Sekju tidak menyangka. Baru saja mereka tiba di Korea dan penculikan itu langsung terjadi. Legin lalu menanyakan kondisi Sekju. Apa dia baik-baik saja? Karena lengannya terluka gara-gara tabrakan tadi. Sekju berkata, bukannya Legin sama saja, kakinya juga terluka. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh suara keras. Kemana perginya para penjaga di sini? Ternyata masih ada 2 orang penjaga yang belum dilumpuhkan. Rekannya bilang mungkin saja mereka pergi buang air. Dia mengumpat, bukan hanya 1 orang, bahkan semuanya tidak ada di sini. Tapi perhatiannya teralihkan oleh 2 rekannya yang pingsan di tanah. Tak sempat bereaksi, Legin menerjang ke depan dan menyerangnya dengan lutut. Menjatuhkannya. Rekannya bertanya, siapa Legin? Tapi sudah terlambat. Legin memegang tangannya lalu memukulnya di tekuk. Dan satu lagi musuh Legin tumbang malam ini. Kemudian Legin menyarankan mereka berpencar. Pastinya penculik lain mendengar suara ribut barusan. Seijo menyetujuinya. Namun sebelum Legin pergi, Seijo berkata, jika semua ini sudah selesai, dia ingin Legin mengizinkannya untuk meminta maaf. Di gudang, pemimpin para penculik itu berpaling saat mendengar suara berisik dari luar. Bawahannya bertanya, apa dia mendengar suara itu? Pemimpin itu lalu menyuruh mereka memeriksa keluar. Yuna dan Dayun yang juga ada di sana tertidur dalam keadaan terikat. Legin sedang berlari-lari mencari adiknya dengan cepat. Dia terhenti saat mendengar seseorang memanggilnya. Saat melihat lawannya, Legin tahu kalau merekalah komplotan penculik yang sebenarnya. Sebaliknya, penculik itu keheranan saat melihat anak kecil berkeliaran di sana. Dia juga bukan Sekju yang ada di foto. Penculik itu lalu bertanya, untuk apa Legin kesini? Tapi dia tak perlu Legin menjawabnya. Anggap saja Legin sedang sial. Dia lalu menyuruh bawahannya membereskan Legin dengan cepat. Sekju di sisi lain sedang menyelinap ke dalam gudang. Dia memeriksa sekeliling dan melihat Dayun dan Yuna terikat di dekat sana. Karena di sana terlihat kosong, Sekju bertanya-tanya, apa mereka semua mengejar Legin? Dia segera melepas Yuna yang ternyata berpura-pura tertidur. Yuna lalu berkata, apa tim pengawal sudah sampai ke sana? Namun Sekju bilang jika mereka sedang menuju ke sini. Yuna jadi bingung, lalu bagaimana Sekju tahu mereka berdua ada di sini? Tapi di belakang mereka, pemimpin penculik, sebut saja si Codet, berjalan ke arah mereka sambil berkata, jika mereka masih punya waktu sampai tim pengawal sampai ke sana. Dia melanjutkan, berkata bahwa orang di depannya pasti Go Sekju. Dia sudah banyak mendengar tentang Sekju, dan Sekju adalah orang yang paling menyusahkan karena terus menempel di samping Shin Yuna.
Dia tak tahu bagaimana Seokju bisa menemukannya secepat itu. Tapi, datang ke sana tanpa tim pengawal adalah sebuah kesalahan besar. Setelah berkata itu, rekannya yang ada di samping maju ke depan menyerang Seokju. Dengan cepat, pertarungan intens pun terjadi. Seokju kewalahan mengurusnya. Legend benar, si sialan ini levelnya berbeda dengan yang ada di luar tadi. Meski kesusahan, Seokju berhasil melumpuhkan lawannya. Melihat itu, pemimpin penculik si Codet berkata kalau dia mendengar Seokju sudah dilatih jadi pengawal sejak kecil. Dia hebat juga, tapi ini berbeda dengan latihannya. Perhatian Seokju teralihkan dan tanpa dia sadari lawannya menebas Seokju, menyebabkan badannya terluka dan mengeluarkan darah. Si Codet bertanya, kenapa Seokju kaget? Apa dia pikir mereka akan bertarung dengan tangan kosong? Inilah alasan bocah sepertinya mudah diatasi. Dia kemudian menyuruh bawahannya untuk menghabisi Seokju dengan cepat. Mereka harus pindah sebelum tim pengawal datang ke sana. Sekarang Seokju harus berusaha mati-matian untuk bertahan karena luka pertamanya terlalu dalam. Dia jadinya tak bisa bergerak dengan baik. Namun, si Codet itu tiba-tiba berkata kalau dia akan mengurus Dayun sekarang juga. Dia kemudian melemparkan pisau, namun Seokju dengan cepat menahannya dengan badannya. Akhirnya, Seokju terjatuh. Melihat Seokju melindungi Dayun, si Codet itu mengatai Seokju tolol. Lalu dia menyuruh bawahannya membunuh semua selain Shin Yuna. Bawahannya itu pun mematuhinya, tapi perhatian mereka semua teralihkan oleh pintu yang tiba-tiba terbuka dari luar. Yu Legend dengan lawan di belakangnya terkapar masuk ke dalam sana. Di sebuah tempat, anak buah ketua Cha melaporkan sepertinya dugaan ketua benar. Kelompok Gosung terlibat dalam pekerjaan ini. Tapi mereka sepertinya tidak tahu mereka terlibat dalam masalah apa. Cha Dosik membalasnya, memang tidak heran mereka sering menerima pekerjaan tanpa mencari tahu lebih dahulu. Ketua Cha lalu mulai membakar rokoknya lagi. Tapi bawahannya bertanya, kenapa dia mau membantu anak SMA itu? Bukannya dia sudah memberi banyak masalah untuk ketua? Bahkan dia juga membeberkan informasi yang ketua kumpulkan tentang Pak DPR Kim. Cha Dosik menjawabnya, dia tak bisa apa-apa. Kenyataannya, dia sudah kalah dari bocah SMA itu. Lagi pula, waktu itu mereka duluan yang mencari masalah. Dia tak berhak balas dendam gara-gara itu. Tapi anak buahnya juga penasaran. Bukankah ketua juga tidak perlu membantunya? Ketua Cha tersenyum lalu berkata, mau bagaimana lagi? Adik perempuan botak itu diculik. Anak buahnya hanya mengiyakannya mendengar jawaban ketuanya. Legend masuk ke dalam gudang. Mereka yang ada di dalam semuanya melihat ke arahnya. Si penculik bertanya, siapa bocah yang ada di pintu itu? Dayun terkejut dan memanggil kakaknya. Mendengar itu, si penculik tertawa terbahak-bahak. Sepertinya bocah itu datang ke sini untuk menyelamatkan adiknya. Hai. Dia tak bisa mempercayai itu. Legend bertanya apa adiknya baik-baik saja. Namun, Dayun segera menyuruh Legend untuk lari dari sana. Tempat itu terlalu berbahaya. Yuna yang melihat merasa bersalah. Karenanya dua orang tak bersalah jatuh ke dalam bahaya. Yuna lalu berkata pada si penculik, dia hanya memerlukan Yuna, bukan? Jadi, Yuna akan menurut, asalkan si penculik melepaskan mereka. Sebisa mungkin Yuna akan bekerja sama. Jadi, namun si penculik tidak memedulikan perkataan Yuna. Seokju yang memperhatikan Legend heran saat melihat ekspresi Legend. Bahkan di situasi seperti ini, ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Mungkin saja mereka bisa berhasil. Si penculik lalu bilang jika mereka tak punya banyak waktu. Bawahannya mengerti maksud itu, lalu kembali mengeluarkan pisaunya. Dia terlalu meremehkan Legend dan akibatnya dengan mudah Legend menghindari serangannya. Lalu berbalik menyerangnya dan berhasil menusuknya. Dan saat semua terkejut melihat itu, Legend menyuruh Dayun untuk menutup matanya. Dayun mematuhi kakaknya dan segera menutup matanya. Dan Legend dengan brutal menarik pisau dari lengan lawannya, menyebabkannya berdarah dan mengerang kesakitan. Yuna yang melihat terkejut tidak mampu mencerna apa yang baru saja terjadi. Seokju di sisi lain memperhatikan jika serangan Legend tidak sembarang. Dia sengaja menyerang otot dan ligamen lawannya. Sekarang tinggal pemimpin penculik si Codet seorang diri. Dia berkata, sepertinya Legend adalah kakak dari bocah yang di sana.
Apa dia anggota tim pengawal? Tapi ada yang aneh. Legend masih terlalu muda, tapi dia sudah bisa selihai itu menggunakan pisau. Bahkan sorot matanya, apa dia benar-benar anggota tim pengawal? Legend diam, tidak merespon satupun ucapannya. Ya, bagi si Codet itu tidak penting karena Legend akan berakhir di sini. Si Codet lalu menyerang Legend dengan pisaunya, tapi Legend dengan skillnya dapat dengan mudah menghindari semua serangan. Di satu titik, Legend hampir berhasil menusuk si Codet, tapi si Codet sigap dan mundur ke belakang. Pertarungan itu berlanjut, tapi sudah terlihat siapa yang lebih unggul di situ. Si Codet keheranan saat melihat Legend lebih jago menggunakan pisau daripadanya. Dia bertanya, siapa sebenarnya Legend? Tak merespon, Legend malah memasang kuda-kudanya, dan itu berhasil memprovokasi si Codet, membuatnya menyerang tanpa berpikir panjang. Dan kali ini Legend berhasil melukainya, bahkan merobek masker si Codet. Karena kesakitan, si Codet meraung dan mengumpat. Kemudian dia mengeluarkan pistolnya dan mencoba menembak Legend. Belum sempat menarik pelatuknya, Legend melamparkan pisau dan mengenai si Codet di dadanya. Kehilangan keseimbangannya, Legend memanfaatkan itu untuk menerjang ke depan, memukul si Codet di dagu, seketika merobohkannya. Yuna dan Sekju yang melihat semua itu terkejut, lalu merinding saat Legend berbalik. Tapi ternyata Legend hanya berkata pada Dayun kalau sekarang dia sudah boleh membuka matanya. Dayun perlahan-lahan membuka matanya, dan di depannya dia melihat kakaknya yang berdarah tersenyum padanya. Dayun khawatir dan menanyakan kondisi kakaknya sambil mengusap kepala Legend. Sekilas Legend tersentuh. Dia lalu berkata jika dia tidak apa-apa. Namun Dayun menangis setelah itu, dan kali ini Legend menjadi khawatir dan bertanya, apa Dayun sakit? Yuna yang melihat dari samping mereka terdiam melihat keharmonisan kakak beradik itu. Nah, berakhirlah kisah Yu Legend. Pada kali ini, Min Prof pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.